Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 29 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Teladan Sempurna. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengar kabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Teladan Sempurna. Dan ayat firman Tuhan, Matius 7 ayat 20, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mereka yang berbicara ketidakpercayaan akan memiliki sedikit semangat ketika langit cerah dan semuanya menggembirakan. Dan ketika pertempuran semakin sulit, ketika kita harus berharap sesuatu yang bertentangan dengan harapan, dan mendesakan permohonan kita ke tahta kasih karunia melalui kegelapan pekat, maka orang-orang yang tidak percaya akan membicarakan tanah permai Kanaan, tetapi dalam cara menonjolkan bahaya yang harus dihadapi. Mereka akan tinggal di tembok-tembok yang kuat dan raksasa-raksasa yang harus dihadapi ketika bahasa Kaleb yang setia terdengar. Negeri ini adalah negeri yang sangat baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita ke negeri ini dan memberikannya kepada kita. Orang-orang pemberani dibutuhkan sekarang. Orang yang berani melakukan sesuatu demi kebenaran. Individu yang sadar, tidak murung, dan putus asa. Orang-orang yang berjaga-jaga untuk berdoa, dan yang doanya akan berbaur dengan iman yang hidup dan aktif. Kita mungkin ceria dan bahkan riang gembira. Bahkan di tengah godaan, bahasa kita mungkin bahasa iman dan harapan dan keberanian. Tidak ada yang ringan, tidak ada hal remeh yang harus dimanjakan. Tidak ada lelucon rendah yang keluar dari bibir kita, karena hal-hal ini memberikan keuntungan besar bagi setan. Dan ketika sedang hidup di saat penghakiman yang khidmat, ketika kita harus menghancurkan jiwa kita, mengakui kesalahan kita, bertobat dari dosa-dosa kita, dan saling mendoakan agar kita dapat disembuhkan. Jika kita bertobat, kita tidak akan lagi mewakili setan dengan karakter menyimpang yang berat sebelah. Tetapi dalam karakter, perkataan, dan tindakan, kita akan menyesuaikan diri dengan teladan sempurna yang diberikan kepada kita dalam kehidupan Kristus. Kecuali kita mengikuti teladan ini, praktek jahat akan mengukuhkan kita dalam jerat setan. Kita tidak boleh berlama-lama dengan si penggoda, bertahan dalam satu kebiasaan yang salah, menyanyi satu dosa, menyayangi satu dosa kesayangan. Jika kita mengaku dan meninggalkan dosa kita, jika kita datang kepada Yesus dalam penyesalan dan kerendahan hati, mengakui ketidakmampuan kita untuk menghilangkan satu titik atau noda dosa dan bersandar sepenuhnya pada jasa juru selamat yang disalibkan, kita dapat mengharapkan pengampunan. Karena firman-Nya telah dijanjikan, Dia telah berfirman bahwa Dia akan mengampuni pelanggaran kita dan menghapus dosa kita. Kita harus merenungkan kasih dan belas kasihan Yesus yang tiada tara, dan bukan pada ketidaklayakan dan keberdosaan kita sendiri. Perenungan, apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk mengikuti Kristus sepenuhnya? Yesus adalah teladan sempurna. Jadi Yesus meminta kita untuk menuruti firman-Nya, menuruti perintah-Nya. Bukan tidak ada contoh. Yesus telah memberikan contoh, dan contohnya adalah sempurna. Contohnya adalah teladan yang sempurna. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak Yesus, Yesus telah meninggalkan jejak, meninggalkan teladan. Kita harus mengikuti jejaknya. Kita tidak boleh membuat jejak sendiri.
Kita harus mengikuti jejaknya agar kita tidak salah jalan. Ketika kita ikuti jejak Yesus,